Afghanistan adalah sebuah negara di persimpangan Asia. Umumnya dianggap sebagai bagian dari Asia Tengah, kadang-kadang dianggap berasal dari sebuah blok regional, baik di Asia Selatan atau Timur Tengah, karena memiliki hubungan budaya, etnolinguistik, dan geografis dengan sebagian besar tetangganya. Pada zaman dahulu, Afghanistan populer dengan sebutan Aryana, kemudian dikenal dengan nama Khurasan pada zaman kekuasaan kaum muslimin. Dalam sejarah modern, ia lebih populer dengan nama Afghanistan. Afghanistan berbatasan dengan Iran di sebelah barat, Pakistan di selatan dan timur, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan di utara, serta Republik Rakyat Cina di ujung timur. Afghanistan juga berbatasan dengan Kashmir, wilayah yang dipersengketakan oleh India. Luas wilayahnya mencapai 647.500 km2 dengan jumlah penduduk menurut perkiraan tahun 2005 mencapai 29.928.987 jiwa. Angka sebenarnya tidak diketahui dengan pasti, karena negara ini telah dilanda perang sejak akhir 2001 sampai saat ini. Penduduknya berasal dari etnis Pashtun, Uzbek, Tajik, dan Hazara, mayoritas beragama Syiah dan berbahasa Persia. Selama abad Masehi, Kushan, orang Tocharian dari Asia Tengah dengan Indo-Eropa asal, menduduki wilayah tersebut. Setelah itu, Aryana jatuh ke sejumlah suku Eurasia, termasuk Parthia, Scythians, dan Hun, serta Persia Sasania dan penguasa lokal seperti Syahis Hindu di Kabul, sampai abad ke-7 Masehi, ketika kaum muslimin dari Jazirah Arab mengusai wilayah itu. Afghanistan dalam naungan Daulah Islam kaum muslimin Arab mulai memasuki dan merebut sebagian wilayah Khurasan setelah Perang Nahawan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab tahun 21H641 M. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh seorang tabi'in, Panglima Ahnaf bin Qais. Sejak saat itu jihad dan penaklukan wilayah Khurasan dan wilayah-wilayah di belakang Sungai Jihun, negeri Hawaris, semakin terbuka lebar. Kekuasaan Islam semakin meluas pada periode Daulah Umayyah. Dari Khurasan, dimulailah jihad dan penaklukan wilayah-wilayah di belakang Sungai Jihun seperti Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Kazakhstan. Pasukan Islam juga mulai menaklukkan wilayah-wilayah di Tibet dan Cina. Panglima Muhalab bin Abi Syufrah, Qutaibah bin Muslim al-Bahili, dan Nashr bin Sayyar, menjadi para pelopor jihad dan penaklukan wilayah Asia Tengah di luar Khurasan. Penaklukan Islam pada masa itu mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, 86-96 H, saat itu Panglima Qutaibah bin Muslim al-Bahili berhasil menaklukkan Bukhara, Samarkand, Shash, Farghanah, Kashan, serta sebagian wilayah Cina dan Tibet. Mayoritas penduduk Khurasan dan negeri-negeri di Asia Tengah pada masa tersebut memeluk Islam. Khurasan memiliki peran besar dan menjadi sentral dalam dakwah, jihad, dan penyebaran peradaban Islam di kawasan Asia Tengah. Penduduk Muslim Khurasan pada masa tersebut berasal dari beragam etnis, Arab, Turki, Persia, dan Mongol. Bahasa mereka juga beragam, Arab, Turki, Persia, dan bahasa asli mereka sendiri, Pashtun. Pada masa kekuasaan Daulah Abbasiyah, di Khurasan berdiri beberapa kerajaan Islam yang mengakui kedaulatan Daulah Abbasiyah, yaitu, 1. Daulah Tahiriyah, 205254H, didirikan oleh Gubernur Tahir bin Husain pada tahun 205 Hdi Khurasan. 2. Daulah Syafariyah, 254261H, didirikan oleh Laits bin Syafar di Sijistan kemudian melebarkan kekuasaan ke Khurasan dan menumbangkan Daulah Tahiriyah. 3. Daulah Samaniyah, 261321H, didirikan oleh Nashr bin Ahmad bin Asad bin Saman di Khurasan dan menumbangkan Daulah Syafariyah. Ketiga kerajaan kecil ini adalah kerajaan yang lemah dan tidak memiliki peranan dakwah, jihad, dan peradaban Islam yang berarti. 4. Daulah Ghaznawiyah, 321582H, didirikan oleh Sabaktakin di negeri belakang Sungai Jihun, Hawaris, kemudian meluaskan kekuasaannya ke Khurasan. Kekuasaan Sabaktakin dilanjutkan oleh putranya, Mahmud Al-Ghaznawi, 388421H, 9981030M. Mahmud Al-Ghaznawi berhasil menyatukan seluruh wilayah Hawaris dan Khurasan. Memimpin jihad pasukan Islam di negeri India sehingga menaklukkan Peshawar, Punjab, dan banyak kerajaan Hindu atau Buddha di India. Dialah Sultan dan Panglima Besar Islam yang sangat berjasa bagi dakwah, jihad dan pengembangan peradaban Islam di Afghanistan, Pakistan, India, Kashmir, dan Asia Tengah.
Pada masa Daulah Ghaznawiyah inilah negeri Khurasan mencapai zaman kekuatan, kemakmuran, dan keemasan. 5. Daulah Ghouriyah 1151-1219 M, didirikan oleh penguasa lokal dari etnis Tajik, Muhammad Ghori, yang meliputi bagian besar wilayah tengah dan Asia Selatan, dan meletakkan dasar bagi Kesultanan Delhi di India. Periode penjajahan bangsa Mongol dan berdirinya negara Afghanistan. 1. Pada 1219 M daerah Khurasan dikuasai oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan, yang menghancurkan peradaban dan membantai ratusan ribu rakyat Muslim. Kekuasaan mereka dilanjutkan oleh dinasti Ilkhanat, yang didirikan oleh Hulagu Khan, cucu Genghis Khan. 2. Kehancuran negeri Khurasan diperpanjang lebih lanjut oleh invasi panglima bangsa Mongol lainnya, Timurlan, Timurleng, seorang penguasa dari Asia Tengah. Pada 1400 M, semua Afghanistan telah berada dalam kekuasaannya. Daulah Syafawiyah Persia sempat menduduki Khurasan, namun suku lokal Pashtun berhasil menggulingkan kekuasaan Daulah Syafawi. Bahkan dinasti Hotaki di bawah pimpinan Nadir Shah balik berhasil menguasai semua atau sebagian dari Persia itu sendiri selama periode 1722-1736 M. Nadir Shah berkuasa di Persia dan Afghanistan selama periode 1736-1747 M. Nadir Shah digulingkan oleh salah seorang panglima militernya sendiri, Ahmad Shah Abdali, seorang anggota suku Pashtun dari klan Abdali. Ahmad Shah Abdali akhirnya berhasil menguasai seluruh wilayah Afghanistan dan mendirikan negara Afghanistan pertama dengan ibu kotanya Kandahar pada 1160 H1747 M. Ahmad Shah memakai gelar Durrani, dalam bahasa Persia berarti mutiara-mutiara, dan menjadi raja pertama untuk negara bangsa Afghanistan seperti yang dikenal saat ini. Pemerintahannya pertama kali berdiri pada tahun 1160 H1747 sebagai Kekaisaran Durrani. Kekuasaan suku Pashtun dinasti Durrani ini meliputi seluruh wilayah Afghanistan saat ini, sebagian dari Mashhad di Iran, semua Pakistan, dan sebagian Kashmir. Pemerintahan kerajaan Durrani berlangsung selama hampir 1 abad sampai terjadi konflik internal keluarga dan perang dengan Persia dan Sikh India pada awal abad ke-19 M. Penjajah Inggris 3 kali dikalahkan bangsa Afghanistan. 1. Penjajah Inggris dan Rusia berlomba untuk menjajah Afghanistan, sampai akhirnya penjajah Inggris bergerak dari India dan mencaplok Afghanistan pada tahun 1255 H. 1838 M. Bangsa Afghanistan bangkit berjihad, dan 2 tahun setelahnya, 1257 H. 1840 M dipimpin oleh Raja Dost Muhammad mereka berhasil mengusir penjajah Inggris. 2. Pada tahun 1280 H. 1864 M. Raja Dost Muhammad meninggal dan digantikan oleh anaknya yang lemah, Sir Ali. Penjajah Inggris kembali menyerang dan menduduki Afghanistan pada 1295 H. 1878 M. Bangsa Afghanistan kembali bangkit berjihad melawan penjajah Inggris selama 1878-1880 M. Penjajah Inggris kewalahan dan terpaksa mengakui kemerdekaan Afghanistan lewat Perjanjian Petersburg. 3. Pada masa kekuasaan Raja Amanullah Khan tahun 1339 H. 1921 M. Penjajah Inggris kembali menyerang dan menduduki Afghanistan. Sekali lagi bangsa Afghanistan bangkit berjihad dan menimpakan kekalahan telak kepada pihak Inggris, sehingga mereka terpaksa angkat kaki dari Afghanistan.